Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Engkau memberikan tahun baru gerejamu saat ini, ketika kami tahu banyak yang terjadi atas kehidupan kami oleh kehendak Tuhan. Engkau menghantarkan kami untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami, untuk mengakhiri tahun-tahun kehidupan kami pada tahun 2022 ini. Kami juga akan menyambut hari kedatangan Tuhan, dan biarlah seluruh hidup kami boleh berjalan atas kehendak-Mu saja. Untuk itu Bapa, ajari kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami tahu apa yang harus kami persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah datang dan yang akan datang, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada minggu Advent yang pertama ini tertulis pada kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca secara responsorial. Demikian bunyinya. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat Minggu Advent Bapak Ibu. Selamat Minggu Advent. Kalau tidak ada Advent, nggak ada Natal ya. Jangan Natalnya doang kita semangat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita atau topik minggu kita ini, Raja Damai akan datang. Raja Damai akan datang. Kalau kita melihat pada fase proto Yesaya yang sudah kita baca, atau yang disebut Yesaya bagian pertama, karena Yesaya itu dituliskan ada 3 masa.
Pertama, Proto Jesaya, masa sebelum pembuangan. Selanjutnya Deutero Jesaya, masa pada saat pembuangan. Dan yang ketiga adalah Trito Jesaya, masa pasca pembuangan. Masa sebelum pembuangan adalah masa di mana bangsa Israel banyak sekali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Masa kegelapan. Kegelapan akan tingkah laku, kegelapan akan kebenaran, kegelapan akan kejujuran. Itulah yang disebut kondisi yang tidak damai. Tema kita, bagaimana kita menyambut Raja yang memberikan damai. Apa itu damai? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar, kalau kita mau berdamai, berperanglah dahulu. Bahkan ada yang mengatakan, terkadang damai itu dicapai dengan peperangan. Benar atau tidak? Tapi yang pasti, peperangan kepada Allah, pemberontakan kepada Allah, mengakibatkan ketidakdamaian. Jadi semua apa yang dikatakan oleh orang-orang dengan berbagai kepintarannya itu keliru kalau kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi pada saat manusia tidak melakukan pelanggaran pemberontakan kepada Tuhan, damai, semua damai. Tapi ketika manusia hanya mendengarkan kebenaran si iblis, bahkan mungkin dia mendengarkan kebenaran Tuhan tapi mendengarkan juga kebenaran si iblis, terjadilah ketidakdamaian, terjadilah kekacauan. Sama dengan Adam dan Hawa. Mereka percaya Tuhan, bahkan mereka kenal Tuhan. Tuhan langsung berfirman kepada mereka. Tetapi mereka juga akhirnya mau diperdaya oleh iblis, mau mendengarkan hasutan iblis. Sama dengan seseorang yang hanya melihat kekurangan tapi dia tidak tahu kenapa itu kurang. Kan banyak begitu. Banyak orang yang tahu hanya melihat kekurangan saudaranya, tetapi dia tidak tahu itu kenapa kurang. Bahkan dia tidak mau tahu memperbaikinya agar kekurangan itu bisa diatasi. Sama dengan di dalam diri kita terjadi ketidakdamaian, terjadi kekacauan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini sekaligus menjadi janji Allah yang akan mendatangkan seorang raja. Raja yang memberikan kedamaian. Kenapa rupanya? Kenapa harus raja dikatakan? Karena pada saat itu rajanya orang Yehuda, Raja Ahas, raja yang tidak adil, raja yang mau mengandalkan kekuasaannya. Bahkan dia tahu menganalisa kekuatan daripada bangsanya. Karena dia tahu bangsanya lemah, dia tidak meminta kekuatan kepada Tuhan, tetapi dia meminta kekuatan kepada bangsa lain, bangsa yang tidak percaya. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan akan menghukum bangsa itu kalau mereka tidak mau berubah, kalau mereka tidak mau bertobat. Dan Tuhan akan menjanjikan datangnya seorang raja yang disebut Tunas Isai. Taruknya akan bertumbuh dan berbuah. Tunas Isai. Siapa itu? Anaknya Isai kan Daud. Daudlah yang menjadi raja yang besar di Israel. Lalu dari keturunnya Daud ini siapa lagi anak-anaknya? Salomo.
Apakah Isai akan lahir lagi? Lalu apakah kita membuat cocok logi? Isai adalah bapaknya Yesus. Kita katakan si Isai itu adalah si Yusuf, bukan begitu. Tetapi dari keturunannya, akarnya itu masih memberikan kehidupan. Bahkan tunggul itu masih hidup walaupun dia tidak memiliki ranting, tidak memiliki daun. Tuhan melihat hubungan yang mati dengan bangsa Israel. Karena manusia itu berdosa, hubungannya, relasinya dengan Tuhan sudah rusak. Hubungannya sudah selesai, disconnect. Sama dengan di wilayah ini, kalau mati lampu disconnect. Gak usah internet yang 4G, 3G, 2G, gak bisa. Nelpon gak bisa ya. Kalau di wilayah ini ya, mungkin di wilayah lain beda-beda. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitulah gambaran bangsa Israel itu. Gak connect lagi, gak ada lagi bagaimana hubungan yang baik dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjanjikan akan datang Raja yang memberikan kedamaian. Raja kedamaian itu sendiri. Apa yang ditunjukkan oleh Raja kedamaian itu? Kalau kita lihat silsilahnya dari anaknya Isai, Daud, Salomo sampai ke bawah lagi, itulah si Yusuf sampai ke Yesus sendiri. Makanya dikatakan dia adalah tunasnya Isai yang sudah dijanjikan. Lalu disebut juga Yesus adalah anak Daud ya. Yesus disebut anak Daud. Jadi kalaupun banyak komentar dari dunia ini yang mengatakan siapa Yesus, bagaimana perjanjian lama menjanjikan dia, bagaimana Tuhan menjanjikan kedatangan Yesus, ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah yang sudah dijanjikan. Dia yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tunggul Isai. Ada satu ilustrasi demikian. Pada satu kerajaan, seorang raja ini membuat suatu perlombaan atau sayembara. Perlombaannya ialah perlombaan melukis. Temanya adalah pengharapan kedamaian. Lalu pada saat lomba itu sudah mau selesai, semua dikumpul hasil dari lukisan itu, dan raja itu memilih ada 2 lukisan yang paling baik menurutnya. Lukisan pertama adalah lukisan pegunungan dengan keindahannya. Di bawahnya ada lembah yang hijau, ada sawahnya yang seolah-olah padinya berbuah, burung-burung berterbangan di sana, ya, seolah indah sekali untuk dilihat. Tetapi ada lukisan yang kedua, sama lukisannya adalah pemandangan juga, tetapi gunung yang digambar itu gundul, lalu lembah yang ada di sana juga suram sekali, sawah-sawah kering, bahkan saking keringnya tanahnya itu retak-retak, burung-burung tidak ada yang berkicau kedengaran, bahkan yang terbang juga tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak berpikir bahwa lukisan yang pertamalah yang menang, lukisan pertamalah yang terbaik, sebab sangat indah untuk dilihat. Tetapi raja itu berkata, lukisan kedualah sebagai pemenangnya, karena sesuai dengan temanya. Apa yang raja itu lihat? Ternyata begitu luasnya pemandangan yang digambarkan pada kanvas itu.
dengan kegelapannya, ketandusannya, gersang. Tapi pelukis itu membuat satu lukisan, ada tunggul kayu. Tunggul kayu, lalu kayu ini bertunas, hanya satu tunas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kenapa itu bisa jadi pemenang? Seolah-olah banyak orang mengatakan kedamaian itu adalah hal yang utopia, hal yang utopis, hal yang hanya dibayang-bayang, hal yang tidak mungkin. Nggak mungkinlah berdamai. Sekarang bagaimana kita Bapak Ibu? Apakah kedamaian yang kita lihat itu hanya melalui visual kita saja? Lalu ketika sesuatu damai, lalu kita damai? Sama aja dengan orang yang demam sinetron ya. Tahu yang demam sinetron? Nangis. Pemain utamanya nangis pula dia yang nonton. Ya kan? Sakit hati yang main di sinetron ini, sakit hati dia. Itulah gara-gara siapa ini? Si Rehan ini katanya kan. Kenapa begitu? Kita dipengaruhi situasikah? Begitukah kedamaian itu? Damai itu ada di mana? Di sekitar kita apa enggak? Sama dengan orang ketika dia malas ke gereja, ya, lalu ditanyakan, "Amang, gua sarang tu gereja ho." Bulan dah butuh. Taruh biar na cocok. Pakaian nabi cocok. Salah baru dan ibu ya semuanya pakaian naik. Ya kan? Lalu apa lagi dibilang? Orang-orang di sana juga di tempat duduk saling ngata-ngatain orang. Pulang dari gereja sudah ribut, sudah ngomongin orang. Lebih malas satu gereja. Jadi malas sambung ke gereja. Lalu apa kata seorang pelayan itu? Kalau mau, cobalah ke gereja. Cobalah ke gereja, tapi bawalah lilin seperti lilin ini. Dibuatlah di atas tempatnya, kita katakanlah seperti teplekan, tempat lilin itu. Ya. Lalu cobalah pada hari Minggu itu engkau beribadah. Cobalah engkau konsentrasi saja menjaga lilin ini. Karena di gereja itu kipasnya kencang. Jagalah lilin itu berjalan padam. Sampai di gereja itu aja dikerjakan si bapak ini, menjaga lilinnya berjalan padam. Para pelayan membiarkan saja. Lalu setelah itu, setelah ibadah, pelayan ini bertanya lagi kepada bapak tersebut, "Bagaimana, Amang? Adong berbibigi yang berbeda? Adong berbibigi nama kata halai jomang? Adong bibigi nasongonan nasusumat diberi kodo pe akan nasomar pahean nasudikos." Si bapak berkata, "Enggak ada lagi punya." Demikianlah kiranya kita menjadi orang yang datang ke gereja, yang datang kepada Tuhan itu. Kalau mau mencari damai di mana? Di bumi ini? Enggak Bapak Ibu. Jangan paksakan bumi ini berdamai. Ya. Sepanjang iblis masih berkeliaran di mana-mana, nggak ada. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, nggak ada. Bahkan dikatakan dunia ini akan semakin banyak sekali persoalan. Jadi gimana? Nggak ada lagi damai karena kita takut. Damai itu, kalau datang ke gereja mau damai, konsentrasinya seperti bapak itu yang melihat lilin.
Konsentrasinya Bapak itu melihat lilin, demikianlah kita melihat menghadap Yesus, menghadap Tuhan. Jangan pula ngomong lagi hebat lu hakayo, adung nak kurang somono di bahata. Ya, perbaikilah. Tandanya orang percaya demikian. Bukan, mungkin kami juga terbatas melihatnya Bapak Ibu, karena saya bukan Tuhan. Ya, mungkin lebih hebat hantu daripada saya. Oh, nggak ada ibu yang begini, nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Kasih tahu lah, ya, kasih tahu. Kalau kita bahagian daripada gereja itu, kalau kita bahagian daripada Kristus itu, kasih tahu. Kalau orang lain bilang kasih paham lah, ya, biar sama-sama paham. Enggak saling silang, saling sikut, saling apa segala macam. Kayak kita aja yang udah paling hebat di dunia ini, ya kan? Enggak boleh begitu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada enggak yang bertanya kemana horden ini? Ada enggak bertanya? Oh, pernah enggak kita mau menyucikan horden itu? Pernah enggak kita mikirkan itu? Atau pernah enggak kita mikirkan berbicara gereja ini? Atau kita hanya memikirkan diri sendiri? Itulah orang yang tidak berdamai. Orang yang berdamai itu harus berbuah, Bapak Ibu. Ya. Yesus itu berbuah, tunas itu berbuah. Lalu dikatakan lagi pada epistel kita tadi, harus berbuah. Kalau tidak berbuah, apa katanya? Ditebang. Kalau nggak berfungsi, dibakar. Tahu nggak? Ini udah kita nggak ngerjakan, tapi kita protes gitu kan? Podoae. Jangan-jangan kita ikut iblis. Tanya diri sendiri lah. Kita ikut siapa sih? Ikut yang benar apa ikut yang salah? Artinya dari kita kan nggak ada yang begitu kan, Bapak Ibu? Shalom. Nggak ada yang begitu kan? Soal nama oleh manusia udah sudi dong semua nih. Ada. Semua kita begitu. Masya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja damai dan kedamaian itu datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Memperdamaikan kita dengan Allah. Kebenaran dari Allah itu Dia berikan. Kita ditebus dari dosa biar kita benar, ditebus dari kesalahan biar kita tidak salah. Dan kita diajari untuk berdamai dengan kebenaran, berdamai dengan kesetiaan, berdamai dengan kesungguhan, berdamai dengan apa yang baik. Tidak berperang dengan yang baik, berperang melawan kebenaran, berperang melawan hal-hal yang sungguh-sungguh. Tetapi berdamailah dengan itu. Damai itu seharusnya sudah di hati kita. Apapun yang terjadi, damai itu ada di hati kita. Ternyata si bapak tadi dalam cerita tentang lukisan itu, raja itu melihat bahwa sang pelukis, bapak yang melukis itu, ternyata tunas yang kecil itu, di situ ada sarang burung yang sudah memiliki anak yang kecil-kecil. Harapannya besar, walaupun makanan susah dicari, tetapi mereka bertumbuh dengan sangat-sangat baik. Seperti tunas yang hijau itu, demikian burung yang bersarang itu dan anak-anak burung itu bertumbuh sangat baik. Jangan salahkan lingkungan kita, jangan salahkan keadaan kita, jangan kambing hitamkan keadaan krisis. Tapi mari survive
Damai itu ada di hati kita. Damai itu memberikan kekuatan. Damai itu memberikan kita kejelasan-kejelasan akan kebenaran itu. Untuk itu, berdamailah dan hiduplah di dalam damai yang daripada Allah. Berdamailah dengan sesama. Berdamailah dengan alam. Berdamai dengan pekerjaan kita. Berdamai dengan semua tugas dan tanggung jawab kita. Itulah tandanya damai yang dari Allah sudah berbuahkan kedamaian. Tuhan sudah menciptakan kedamaian yang pertama saat Dia datang, dan Tuhan akan datang kedua kalinya, Bapak Ibu. Apakah untuk damai? Untuk damai bagi yang hidup di dalam damai daripada Allah, tetapi menjadi penghukuman ketidakdamaian untuk selama-lamanya bagi mereka yang tidak mau berdamai dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.